Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu fi yawmil jumu'ah. Fasawla sayyidina masallallahu zalikum khairul kutub ta'ala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat yang sangat mulia ini merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan penghulu seluruh hari. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan pikiran kita untuk mengharapkan marhabatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat Jumat berjamaah di Masjid Salam yang sangat kita cintai. Salawat dan salam tak henti-hentinya tersampaikan kepada Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaiya sholatan. Semoga kita selaku umatnya tak henti-hentinya dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, mempermani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dan memperbanyak membaca sholawat. Semoga di akhir bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan penyelamatan, memberikan pertolongan dan syafaat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada saat ini yakni tentang asal usul konflik Palestina dan Israel. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya mengajak pada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kebahagiaan, memberikan kesejahteraan dan keuntungan untuk di dunia ini, untuk pulang kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pada saat ini kita ditontonkan di media sosial peperangan yang begitu dahsyat antara Iran dan Israel yang telah membunuh ratusan ribu bahkan jutaan Zionis Israel, dan banyak rumah yang runtuh luluh lantak akibat serangan Israel. Sesungguhnya persoalan konflik antara Palestina dan Israel dari mulai tahun 1917 sampai saat ini sudah lebih dari 100 tahun. Ketika itu petinggi daripada Zionis Israel mendatangi petinggi dari Palestina, yakni Sultan Abdul Manap yang kedua, dengan memberikan sebanyak uang, menyogok petinggi Palestina agar Palestina menyerahkan
tanahnya. Dengan gagah dan berani, Sultan Abdul Manan, satu jengkal pun tanah Palestina tidaklah akan kami serahkan. Dari penolakan tersebut, sehingga pada tahun 1448 yang bertepatan dengan 11 Mei, para Zionis Israel mengusir dengan paksa saudara kita yang ada di Palestina sebanyak 750.000 orang, diusir dari tanahnya sendiri. Lebih daripada itu, mereka Israel menguasai lebih dari 78% tanah Palestina. Dilanjutkan pada tahun 1950, Israel menetapkan hukum properti agar dengan mudah mereka mendirikan gedung-gedung, melaksanakan aktivitas mereka di tanah Palestina. Dan pada tahun 1967 mereka menguasai Palestina sampai ke Gaza. Jemaah rahimakumullah, dari konflik itu maka saudara kita Iran membalas apa yang telah disakiti oleh saudara kita Israel. Jemaah rahimakumullah, kita tentu selaku muslim dengan muslim lainnya, wa ta'anu 'alal birri wa taqwa wa la ta'anu 'alal ismi wal 'udwan, senantiasa berlomba-lomba dalam takwa dan senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina. Ya Allah faqul jamaah, sesungguhnya tangan Tuhan itu berada di orang banyak. Alasan yang pertama, sehingga kita senantiasa mendoakan mereka paling tidak habis melaksanakan sholat fardu. Alasan yang pertama adalah tanah Palestina merupakan tanah yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW atas keberkahannya. Yang kedua, para nabi-nabi terdahulu telah menetap di Palestina untuk melaksanakan dakwah. Dari mulai Nabi Adam salam, Nabi Daud, Zakaria, Nabi Isa, Yahya, mereka menetap di sana. Yang ketiga, merupakan pijakan Nabi kita Muhammad SAW ketika diperintahkan oleh Allah untuk menjemput sholat. Subhanallah si asrul yabni ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa merupakan masjid yang tertua setelah Nabi alaihissalam mendirikan Masjidil Haram. 40 tahun berikutnya Masjidil Aqsa didirikan. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi berada Nabi. 3 masjid ini merupakan masjid yang tua yang harus kita yakini, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, alasan yang keempat adalah Palestina merupakan ardul mahsyar. Sebelum terjadinya kiamat, orang-orang yang belum meninggal saat itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina. Dan Palestina adanya Baitul Maqdis yang di atasnya didirikan Masjidil Aqsa. Jemaah rahimakumullah, tentu kita sesama muslim senantiasa mendoakan mereka. Dan alhamdulillah dari 170 negara, 143 negara telah menyetujui Palestina merdeka. Dan pada saat ini telah ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa Palestina merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah rahimakumullah, tentu senantiasa kita meluangkan waktu kita
agar kita berbagi doa kepada mereka. Wal taqul ummatin al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan umat yang senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada saudaranya. Apabila itu yang diberikan, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat untuk menambah pengetahuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudara kita yang telah meninggal di Palestina kiranya syahid dan dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang saat ini masih hidup, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah rezeki yang melimpah untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa sirril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lillahi wa kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamaah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah la yaqulu bil ati wal ihsan wa itajil qurba wa halal fasad wal ba'ir wal tasakkaru wa la Allahu akbar. Allahu akbar.